Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita majadakan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah serta inayahna dumateng kita sedaya, sehingga kita saged kembali dalam mriki majelis dalam masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam mugi tetap kacurah limpahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai khatib tak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah biimtithalil awamirillah, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajadina bin nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan momen yang penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Memang di dalam kita melaksanakan ibadah, di dalam kita ingin melaksanakan kebaikan-kebaikan, tidak sepantasnya kita menggantungkan pada momen-momen semata. Selayaknya ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah, hendaknya kita selalu bersegera melaksanakannya. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Namun barangkali ini bisa menjadi titik awal tadhkirah, bisa menjadi tadhkirah pengingat kita sebagai titik awal agar kita bisa menuju pada tujuan akhir kita, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bulan Rajab sebagaimana yang telah kita ketahui merupakan bulan yang mulia, yang dimana di dalam bulan Rajab tersebut ada peristiwa hebat, peristiwa luar biasa, yakni Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada peristiwa itu diperintahkanlah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Ini menjadi penting, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagai momen ini
kita hendaknya introspeksi diri. Bagaimanakah ibadah sholat kita selama ini? Bagaimanakah ibadah-ibadah yang lain kita, ibadah mahdhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah selama ini kita masih sering dihinggapi rasa malas dalam melaksanakan ibadah sholat? Apakah selama ini kita sering disibukkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi sehingga kita sering menunda-nunda sholat? Apalagi sering terlupakan dalam kewajiban kita dalam melaksanakan sholat. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Di samping itu, bagi kita juga harus bisa meningkatkan kualitasnya, bukan hanya kuantitasnya. Yang membedakan kualitas ibadah seseorang dengan orang yang lainnya adalah kualitas keikhlasannya, kualitas dalam niatnya. Seberapa murnikah dia dalam berniat, dalam beribadah, seberapa tuluskah, seberapa ikhlaskah dia dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tidak ada yang menyekutukan Allah, dan demikian itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama pasrah kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah dalam beribadah, dalam menyembah kepada Allah. Begitu juga kita sebagai umatnya, hendaknya kita memperbaiki kualitas ibadah kita. Hanya dengan semata-mata meniatkan sholat kita, ibadah kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada niat yang lain yang terbesit di dalam benak kita, di dalam hati kita, melainkan hanya Allah. Para nabi dan rasul yang lain juga diperintahkan yang demikian tuh. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah diperintahkan para nabi dan rasul kecuali beribadah menyembah kepada Allah dan ikhlas murni dalam menjalankan agama Allah yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, demikian itulah agama Allah yang lurus. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari dua ayat tadi dapat kita pahami bahwa di dalam kita beribadah jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak kualitas ibadah kita, apalagi merusak pahala dan keabsahan dalam kita beribadah. Jangan sampai terbesit niat dalam ibadah kita karena adanya riya, ingin dilihat oleh orang lain. Kita beribadah hanya ketika jika dilihat orang lain atau bersama dengan orang lain, sementara jika dalam keadaan sendirian, jika di dalam rumah, di waktu yang tidak ada orang tahu, kita malas-malasan dalam beribadah. Jangan sampai dalam ibadah kita tersusupi
niat sum'ah, ingin dilihat orang lain, ingin didengarkan orang lain, ingin menjadi viral. Ibadah sekali, sedekah sekali, di video, di-upload di media sosial, membagikan makanan kepada fakir miskin baru sekali, diviralkan di media-media sosial. Kalau niatnya salah, ini bisa menggugurkan pahala yang telah kita lakukan. Apalagi jika ibadah kita dibarengi dengan sifat ujub, merasa bangga, merasa sudah cukup dengan amal ibadahnya, menganggap orang lain lebih rendah, lebih hina, lebih jelek kualitas ibadahnya dibanding kita. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Oleh karena itu kita harus berlatih agar semakin hari kualitas ibadah kita semakin baik, dengan bertambah kualitas keikhlasan kita. Memang harus dilatih, tidak bisa ujug-ujug. Kualitas keikhlasan kita dalam beribadah itu bisa sampai pada titik tertinggi, karena memang kualitas dalam beribadah itu harus dilatih dari awal. Misalnya saja dalam hal keikhlasan itu paling tidak ada 4 kategori. Yang pertama adalah ikhlasul mubtadi, ikhlasnya orang-orang yang awam dalam beribadah. Banyak orang itu ketika beribadah melakukan sholat duha, puasa Senin Kamis, bersedekah, niatnya ingin mendapatkan pahala, dilipat gandakan apa yang telah dia keluarkan, dilipat gandakan berkali-kali lipat. Niatnya sholat duha ingin mendapatkan rizki, niatnya sholat malam agar semua hutang-hutangnya terlunasi. Selama itu niatnya ingin mengharapkan pertolongan dari Allah, maka itu tetap dikatakan sebagai ikhlas, karena memang Allah dan Rasulullah juga mengajarkan hal yang demikian. Ketika seorang hamba bermunajat kepada Allah, maka akan ditolong, semua permasalahannya akan dihapuskan oleh Allah. Ketika seorang bersedekah, pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Namun hendaknya kita bisa lebih dari itu dalam beribadah. Yang kedua adalah ikhlasul abid, ikhlasnya orang-orang abid, orang-orang yang ahli ibadah. Jika ada orang yang beribadah tidak ada tendensi ingin dilihat oleh orang lain, tidak ada niat ingin dipuji oleh orang lain, tidak ada niat pula agar mendapatkan keistimewaan-keistimewaan di dunia, tapi yang dia inginkan hanyalah balasan dari Allah di akhirat nanti, ingin mendapatkan surganya Allah, ingin mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya sehingga selamat dari siksa api neraka. Itu jika niatnya karena ingin mendapatkan pertolongan, keistimewaan-keistimewaan Allah di hari akhirat nanti, juga termasuk ikhlas. Yang ketiga adalah ikhlasul muhib. Hendaknya kita sampai pada titik yang ini, di mana ketika kita beribadah, ketika kita sholat, hendaknya hanyalah semata-mata karena kita cinta kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Rasulullah. Tidak ada tendensi apapun baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita harus belajar pada sampai pada titik ini. Dan yang keempat, ikhlas yang paling tinggi derajatnya adalah ikhlasul arif. Ikhlasnya orang-orang yang arif, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, di mana ketika ada seorang hamba beribadah, semata-mata dia tidak membanggakan dirinya sendiri. Dia hanya menganggap bahwa semua ibadahnya, apapun kebaikan yang dia lakukan hanyalah atas pertolongan Allah,
atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin para jemaah salat Jumat rahimakumullah yang dapat kami sampaikan. Ringkasannya adalah marilah kita berlomba-lomba untuk selalu memperbaiki kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan senantiasa dibarengi hidayah dan maunah dari Allah sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bada'a fi binafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala 'azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa radu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salam.